Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pipo Hargianto. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya dari tahun 2001 sampai 2015. Jadi 2015 waktu saya umur 40, saya sudah punya 15 minimarket waktu itu. Dan nanti saya akan sharing caranya bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan seperti saya, syukur-syukur bisa lebih cepat. Karena saya kan terlalu lambat di awal-awal, dari baca buku sampai praktek itu saya butuh 7 tahun. Tapi kalau saya sharing gini, saya berharap teman-teman bisa lebih cepat dari saya. Oke, udah siap mulai untuk belajar? Oke. Sebelum saya infokan bahwa ini ada disclaimer bahwa semua investasi itu tetap ada risiko. Tidak ada investasi yang tidak ada risiko, tidak ada. Semua investasi ada risiko. Karena itu teman-teman tolong memperhatikan dengan benar-benar, belajarin benar-benar sebelum melangkah masuk ke dunia investasi. Nah, prinsipnya semua orang pasti pengen seperti ini, ya kan? Caranya gimana, Pak? Tidak kerja tapi dapat duit terus selamanya. Jadi nggak cuma dapat duit sekali doang. Kalau menang kan dapat duitnya cuma sekali. Kalau ini terus menang terus sampai selamanya. Nah, itu yang akan saya sharingkan ke teman-teman hari ini. Quote kita hari ini, atau kata-kata mutiara untuk teman-teman hari ini adalah, jangan bekerja untuk uang. Buat uang yang bekerja untuk kita. Ya, jadi kita tidak boleh bekerja untuk uang, tapi uang yang harus bekerja untuk kita. Jangan mau diperbudak uang, itu jangan mau. Kita yang harus memperbudak uang. Kita manusia harus memperbudak uang. Tidak boleh kita diperbudak oleh uang. Oke, kata-kata hari ini quote-nya itu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita membahas dulu setiap orang punya tipikal cash flow yang beda-beda. Kalau personality, kepribadian orang bisa dibagi bermacam-macam, cash flow orang-orang juga bisa dibagi. Cash flow orang ada 4 tipe. Satu, orang yang tidak punya pemasukan dan tidak punya pengeluaran. Ini untuk dunia kerja, waktu masih ikut orang tua. Nah, kemudian ketika masuk dunia kerja, sudah bukan ember kosong lagi. Tapi yang bahaya seperti ini. Ember yang bocornya dari samping. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Nah, orang biasanya kalau punya income, itu kalau lihat laporan keuangan, teman-teman kalau lihat laporan keuangan kan ini. Ini income. Di bawahnya expense, pengeluaran. Kemudian ini aset, ini liability. Nah, orang-orang yang tipe ke ember bocor di samping, dia tiap dapat uang, habis langsung keluar ke expense. Jadi asetnya nol, liability-nya juga nol. Ini kebanyakan orang tipikalnya seperti ini. Kalau teman-teman baca buku Rich Dad Poor Dad, yang dimaksud Rich Dad Poor Dad orang miskin adalah seperti ini. Dia punya income, habis. Dia punya income, habis. Nah, ini tipikal yang kedua. Oke. Yang berikutnya, kalau ini bocor bolong di samping, yang ini bolongnya di bawah. Nah, ini bolongnya di bawah seperti ini. Ini kalau di buku Rich Dad Poor Dad disebut middle class. Orang-orang kelas middle. Gajinya besar, tapi utangnya juga besar. Jadi orang-orang ini tanpa sadar, dia malah membangun utang. Jadi modelnya seperti ini keuangannya. Ini income, ini expense, ini aset, ini liability atau hutang. Orang ini income-nya besar sekali. Wah, tebel income-nya, ya kan? Tapi sebelum keluar expense,
Dia ini utangnya banyak sekali, liability-nya. Utang beli mobil, beli HP, cicilan rumah, kemudian beli TV LCD, terus kartu kredit, KTA. Jadi begitu masuk, sebelum keluar di expense, sudah kena liability dulu, untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, baru keluar expense. Jadi dia belum ngapa-ngapain sudah disedot dulu oleh liability. Kalau saya mengistilahkan ini utangnya, orang ini tipenya ember, bocornya di bawah. Bukan bocor di samping seperti nomor 2, tapi bocornya di bawah. Oke, nah ini nomor 2. Kemudian yang kita mau seperti apa? Yang kita mau seperti ini loh teman-teman. Ember yang bisa menarik air dari mana aja. Jadi semua air mengalir ke ember tersebut. Dan tidak bocor. Jadi prinsipnya teman-teman, ini kita ngomong prinsip dulu ya sebelum kita ngomong detail. Kalau laporan keuangan seperti ini income, ini expense, ini aset, liability, yang dibangun bukan yang di sini, tapi yang di sini loh. Kita harus membangun aset. Aset itu apa sih? Aset adalah segala macam yang menghasilkan uang bagi kita. Kalau tidak menghasilkan uang, itu bukan aset. Jadi agak berbeda dengan accounting ya. Kalau accounting pokoknya asal ada barang disebut aset. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad, definisi aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Apapun itu. Misalnya, kalau punya properti menghasilkan uang, punya mobil disewakan jadi Gojek, Gokar, itu juga namanya aset. Kalau punya handphone, ternyata handphonenya menghasilkan duit juga jadi aset, itu namanya aset. Jadi kalau menghasilkan income itu namanya aset. Tapi ketika handphone itu nggak menghasilkan income, itu namanya liability. Sama seperti properti. Properti kalau cicilan tapi tidak menghasilkan aset, maka disebutnya liability. Tapi ketika itu properti tapi menghasilkan, misalnya disewakan ke orang, nah itu disebut aset. Jadi tidak melihat barangnya, tapi melihat apakah itu menghasilkan uang atau tidak. Termasuk ketika kita hutang, tapi malah menghasilkan uang. Loh Pak, hutang kok malah bisa menghasilkan uang? Tunggu dulu. Pokoknya segala macam yang menghasilkan namanya aset. Contoh, 2011. Atau nggak usah 2011 dah, yang baru dah 2019 Desember. Saya beli satu properti. Harganya 2,1 M. Cicilannya 28 juta. 10 tahun. Banknya bayarin saya 2,1 juga. Jadi harga propertinya 2,1, banknya juga bayarin saya 2,1 juga. Jadi saya nggak keluar uang apa-apa, cicilannya 28. Tapi income-nya properti ini ya naik turun lah ya, antara 40 sampai 50 juta. Kalau bulan September 2020 kemarin, itu 52 juta. Waktu Maret, kondisi buruk, itu 28 juta. Bulan lalu 43 juta. Jadi masih plus lah ya. Nah ini hutang ini posisinya bukan di liability, tapi di aset. Loh, kalau orang yang belajar accounting pasti bingung. Pak, hutang kok di aset? Iya, intinya itu. Segala macam yang menghasilkan uang bagi kita disebut aset. Segala macam yang mengeluarkan uang dari kita disebut liability. Jadi bukan barangnya, agak berbeda, tapi prinsipnya basic. Pokoknya menghasilkan uang, aset,
tidak menghasilkan uang tapi malah menghasilkan uang keluar terus, ini disebut liability. Oke, ini basicnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tipikal yang saya sebut ember, tapi ini magnet bagi air. Air mengalir ke dia. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, saya sekarang akan cerita pengalaman saya dari tahun 97 sampai hari ini. 97 saya menjadi karyawan, lumayan ya, gaji saya sudah lumayan. Tahun 2002, gaji saya itu 7 juta. Karena saya marketing, setiap bulan terima insentif kira-kira 40 juta. 4 juta, sorry. Kalau insentif 40 juta sebulan enak ya. Kurang lebih 4 juta lah. Tunjangan lain-lain 2 juta. Jadi kurang lebih saya terima 13 tahun 2002. Nah, 2001, waktu saya jadi karyawan, saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Karena baca buku ini, saya beranggapan bahwa orang kalau mau kaya, tidak boleh jadi karyawan. Harus jadi pengusaha. Jadi walaupun gaji sudah 13 juta, tahun 2003 saya resign. Tepatnya 31 Desember 2002. Terus saya cuti 2 minggu. Saya mulai 16 Januari 2003 bisnis sendiri. Jadi sampai hari ini, saya itu sudah 17 tahun lebih bisnis sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya mau ngajar bisnis juga bisa. Tapi enggak, hari ini kita ngomongin investor. Saya enggak ngomong bisnis. 2003 sampai 2008 bisnis apa aja. Mau jadi jualan alat pertanian, iya. Jualan diapers juga, popok bayi, baju bayi, kasur bayi, sikat gigi elektrik seperti ini, baterai, kipas angin, semua. Pokoknya kalau saya nyebutnya palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Pokoknya menjual segala macam. Tapi teman-teman, selama 8 tahun saya bisnis, income saya dari bisnis tidak menang dari gaji loh. Jadi menurut saya, kalau teman-teman yang sekarang karyawan dan posisinya bagus, pengen jadi pengusaha, hati-hati loh kalau menurut benar-benar. Oke, 2003 sampai 2008, menurut saya itu kondisi saya paling buruk. Nah, 2008 malah saya karena omset sebulan 60 juta, ada klien yang nipu saya 200 juta. 3 bulan omset habis. Ya, 2008 saya bangkrut. Nah, ini mulai investasi properti. Ini juga untuk menjawab teman-teman yang sering nanya ke saya, Pak, kalau saya nggak punya gimana? Sama, 2008 saya juga nggak punya modal, saya bangkrut. Oke. Nah, tapi teman-teman, 2005 saya baca buku lagi, Rich Dad Poor Dad ini lagi. Kenapa saya resign dari pekerjaan, sekarang malah tambah buruk kondisinya gara-gara buku ini. Ketika membaca lagi, saya sadar bahwa sebenarnya Rich Dad Poor Dad tidak mengajarkan orang suruh buka usaha, buka toko. Salah, teman-teman. Rich Dad Poor Dad isinya satu, bangun passive income dengan properti. Kalau teman-teman baca di situ, Robert Kiyosaki mencontohkan dia punya rumah sewa, kemudian disewakan ke orang, sewanya lebih besar dari angsuran. Nah, itu yang disebut passive income. Buku itu menyebutkan seperti itu. Buku Rich Dad Poor Dad tidak mengajarkan orang buka toko. Kalau Rich Dad Poor Dad cerita, si Robert Kiyosaki cerita waktu dia bisnis dompet, itu kan dia cerita. Diketawain sama Rich Dad. Bisnis kamu itu ngaco. Tambah gede, utangnya tambah gede lagi. Tambah gede, hutang tambah gede lagi. Model bisnisnya salah. Ya, di buku itu disebutkan. Teman-teman boleh baca buku lagi. Itu salah satu buku yang jadi favorit saya. Kedua, di Rich Dad Poor Dad juga menyebutkan tentang materi ini.
E, S, B, I. Yang sedikit ya. E ini employee, karyawan. Karyawan ini menukar waktu dengan uang. Jadi kalau tidak kerja, tidak dapat duit. Itu ciri-ciri sebelah kiri E dan S itu sama. Menukar uang dengan waktu. Jadi kalau tidak bekerja, tidak dapat uang. Itu employee. Kalau S itu self-employee. Karyawan yang tidak punya atasan. Loh, kok bisa Pak? Contohnya, orang buka toko. Orang buka toko itu sebenarnya karyawan juga. Ya karyawan tokonya dia sendiri. Kenapa? Karena ketika dia nggak buka toko, nggak dapat income. Nah, kalau modelnya kerja seperti itu, dia sebenarnya sama seperti employee. Dia belum masuk ke bisnis. Dia masih di employee. Termasuk yang di sini dokter. Dokter itu juga self-employed. Profesional. Accounting publik gitu ya. Terus artis. Nah, itu masuk ke kategori self-employed. Golongan kiri ini intinya bekerja untuk uang. Harusnya teman-teman kita pindah ke kanan. Kenapa? Kanan ini business owner dan investor. Mereka tidak menukar waktu dengan uang. Tapi mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Sehingga mereka nggak mengapa-ngapain, uang mengalir terus. Sama seperti contoh kita pertama tadi. Ember yang mendatangkan uang dari mana-mana. Air dari mana-mana. Jadi otomatis dia nggak perlu kerja pun air tetap akan mengalir. Atau uang akan tetap mengalir. B dengan S, ini orang sering bingung. Cirinya gampang, teman-teman. Libur 3 bulan, kalau perusahaannya masih jalan, berarti B. Kalau libur di bawah 3 bulan, perusahaannya tutup, berarti masuk S. Orang buka toko, tanyain, bisa nggak kamu libur 3 bulan? Nggak boleh pegang telepon, nggak pegang handphone, nggak pegang komputer 3 bulan, bisa nggak jalan? Kalau bisa, berarti dia kategori B. Kalau enggak, dia harus ngecek setiap hari, walaupun telepon, walaupun cuma ngecek laporan keuangan, itu S. Gampang. Nah, satu lagi I. Kalau I ini nggak usah ngapa-ngapain, uang tetap mengalir. Oke ya, ini ESTI. Satu lagi, kalau teman-teman baca buku tentang Rich Dad Poor Dad adalah kecerdasan keuangan. Baca bukunya bagus, teman-teman. Saya suka sekali dengan buku ini. Oke, sekarang kita mulai ngomongin properti. Makanya saya duduknya tambah serius nih sekarang. Ini pemanasan tadi udah ya. Nah, 2005 setelah baca buku itu, yang saya lakukan, saya mulai cari property passive income. Ini yang saya lakukan. Saya bikin buku, bukunya seperti ini, InfoCost. Kemudian di halaman pertama saya tulisin daftar pertanyaan. Kenapa? Karena waktu telepon, iklan, kadang kita lupa. Mau tanya apa lagi ya? Nah, saya tulis di halaman pertama. Jadi ketika mau nelpon, saya tahu kalau lupa tinggal lihat halaman depan. Nah, kemudian iklan saya potongin. Kemudian saya telepon. Setelah saya telepon, saya kasih skor. Kelihatan nggak ini skornya? Nggak kelihatan. Yang ini lebih jelas nih. Jadi ditelepon, dipotongin dari iklan, dipotongin terus tempel, ditelepon, harganya berapa. Kadang-kadang di sini nggak ada harganya, berapa kamar. Kalau ini saya waktu itu masih cari kos-kosan. Ini ilmu yang paling basic. Ini masih awal-awal, belum Indomaret. Nah, kemudian saya hitung skornya berapa.
Buku ini peninggalan tahun 2005 sampai 2008 nih. Ada 3 buku yang mulai seperti ini. Ini saya skor-skorin. Skor-skor ini tujuannya untuk memisahkan mana yang bagus, mana yang jelek. Ini 2005. Saya ajarin caranya bikin skor. Skor ini intinya untuk mencari properti yang income-nya lebih besar dari yang kurang. Teknik ini saya ketemukan sendiri, jadi kalau teman-teman cari di tempat lain kayaknya nggak ada. Ini saya pelajari sendiri waktu saya jadi kredit analis. Nilai pertama, teman-teman harus bisa ngitung angsuran. Kalau ngitung angsuran kelamaan, teman-teman bisa pakai financial calculator. Tapi kalau ribet lagi, saya ajarin cara cepatnya. Pertama, teman-teman harus punya patokan. Bunganya berapa? Bunga bank berapa? Kalau saya pakai patokan 12%. Sekarang sih BCA promo 5,88. 3 tahun. Kalau 5 tahun 6,88. Jadi bunga sudah turun banyak lah. Saya cerita ini tahun 2008. Kalau bunga 12%, berarti sebulannya berapa? 1%. Angsuran selalu prinsipnya bayar bunga dulu, bayar baru pokok. Jadi kalau properti itu nggak bisa bayar bunga, pasti properti itu nggak bisa bayar pokok. Jadi percuma. Properti yang nggak bisa bayar bunga, tinggal. Karena bunga aja nggak bisa bayar, apalagi bayar pokok. Ya, prinsipnya seperti itu. Demikian juga kalau ini, teman-teman. Persen lah ya, gampang ya. Soalnya kalau 6,88 kan angkanya keriting-keriting gini susah. Kalau bunga 6%, berarti skornya harus berapa? Ya, 0,5% per bulan. Jadi properti itu harus punya income 0,5% per bulan. Kalau tidak punya income 0,5% per bulan, contoh properti itu harganya 1 miliar. Dan dia harus punya income 5 juta atau lebih. Kalau enggak, tinggal. Ini gunanya untuk memilih mana properti yang perlu didatangin, mana yang tidak perlu didatangin. Kalau semua mau teman-teman datangin, bagus, ideal. Tapi kan nggak mungkin. Teman-teman yang di Jakarta mau datengin semua properti di iklan, waduh, bisa bertahun-tahun, 100 tahun juga belum tentu nemu satu kali ya. Ini proses untuk memilih mana yang perlu didatangin, mana yang tidak perlu didatangin. Pak, nanti kalau yang dijadi jelek-jelek, ternyata kalau didatangin ternyata bagus gimana? Mendingan kalau kita pilihin ini yang bagus, ini jelek, daripada milihin yang bagus-bagus dari yang jelek, mendingan cari yang terbagus dari yang bagus. Prinsip kerjanya seperti itu. Oke. Nah, ternyata bunga kembali ke sini, bunga 12, kalau 20 tahun itu 1,1%, 15 tahun 1,2%, 10 tahun 1,43, 5 tahun 2,22. Nah, ini berlaku untuk pedoman membeli semua properti yang menghasilkan passive income. Seperti kos, apartemen, ruko, kondotel, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman boleh screenshot kalau saran saya. 2 jam materi kita hari ini, 1-2 jam, yang paling penting ini. Ini maksudnya gini, teman-teman. Kalau 1,1 ini, jadi kalau teman-teman kredit 1M, 20 tahun, bunga 12%, itu berarti cicilannya 1M kali 1,1%, 11 juta. Dengan demikian juga yang lain-lain. Kita tes. Kalau cuma teori doang kan percuma. Iklan kontan 2008 tanggal 12 April, Dr. Susilo, Jakarta ini di daerah Grogol, luas tanah 200, luas bangunan 300. 21 kamar tidur, terisi SHM. Setelah ditelepon ternyata harga 1,3 M, kamarnya ada yang 550, ada yang 650. Posisi penuh. Listrik per kamar 50.000. Jadi orang-orang bayarnya 600.
dan 700. Kosnya penuh. Pak, nanti kalau ternyata nggak penuh gimana, Pak? Ya, kita cek nanti kalau sudah memang skornya bagus, baru kita cek lah. Ngapain dari depan-depan sudah dicekin satu-satu. Cari yang skornya bagus, baru dicek operasionalnya. Lebih gampang nelpon daripada datengin satu-satu kos. Nah, skor ini nggak menurut teman-teman? Oke, kita lihat. Skornya berarti kan income-nya satu bulan 12.600.000. Skornya berapa? 12,6 bagi 1,3 M kali 100%. Ketemunya berapa? 0,89. Kalau 2008 ini nggak masuk. Tapi kalau hari ini itu boleh. Karena sekarang kan BCA 0,5% cukup. Ini masuk. Tapi kalau dulu 12% ya masuk. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian iklan Kompas 26 April 2008. Harga jual kos di dekat Jalan Gajah Mada, 40 kamar tidur full. Nggak ada harga di sini, saya telepon ternyata harganya 2,8 M. Kamarnya ada yang 500.000, ada yang 1 juta sampai 1 jutaan. Tapi ada juga yang 1,25. 9 kali 15, 5 lantai, jalan di depan kosnya ini 2 mobil. Jadi kalau teman-teman mau beli properti KPR, pastikan di depannya 2 mobil lewat. Karena kalau jalannya nggak lebar di dalam gang, itu nggak bisa. Makanya saya tanyain, ini selalu saya tanyain. Listrik masing-masing bayar 50.000, tanah sertifikatnya 2. Ini maksudnya kiri dan kanan. Yang kiri hak milik, hak HGB. Menurut teman-teman skornya masuk nggak? Oh gampang Mbak Pipo. Yang kedua pasti masuk lah. Contoh masa nggak masuk-masuk, kalau nggak masuk-masuk seminarnya nggak selesai-selesai Pak. Iya, kita lihat skornya. Skornya adalah 40 kamar tidur, kamar kos. Itu anggap 800.000. Tadi kan ada yang 500 sampai 1 juta, kan tengah-tengah ya 750 lah ya. Tapi ada juga yang 1,25, ya udah anggap 800.000. Nanti dicocokin kalau waktu kita mau beli. Ini kan cuma untuk milih-milih mana yang perlu didatengin, mana yang nggak perlu didatengin. 32 juta dibagi 2,8 M kali 100%. Ketemunya 1,1. Properti-properti seperti ini yang kita cari. Apalagi kalau kita bisa nawar. Biasanya properti rata-rata diskon 20%. Jadi kalau kita bisa dapat diskon 20%, skornya naik jadi 1,3%. Kalau hari ini, mungkin diskonnya bukan 20%. Bisa 40%. Mungkin skornya bisa naik jadi 1,5%. Nah ini kan di atas 1,43. Berarti 10 tahun. 10 tahun bisa beres. KPR 10 tahun. Apalagi sekarang bunganya 6%, bukan 12%, tapi 6%. Oke teman-teman ya, paham ya? Gampang ya. Ini cara skor. Kita lanjutin. Nah, saya akhirnya setelah cari-cari dengan cara tadi, ketemu properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Oh, ternyata buku Rich Dad Poor Dad bisa dipraktekkan di Indonesia. Tadinya saya beranggapan susah. Di Amerika mungkin bisa. Tapi di Indonesia mungkin susah, karena di Indonesia bunganya mahal, di Amerika bunganya murah. Makanya saya dulu beranggapan, wah buku ini susah lah, di Amerika mungkin bisa, di Indonesia nggak bisa. Tapi ternyata bisa loh, kalau kita mau rajin cari cara, ini ketemu nih, saya ngomong, ini prinsip saya 2005 sudah beres.
Jadi beli baca buku 2001, 2005 baru memahami konsepnya. Ternyata bisa. Tapi, ada tapinya teman-teman. Apa? Tidak punya uang untuk DP. Nah, problemnya di sini. Kemudian saya belajar lagi. Oh, nih saya semua seminar saya ikutin. 2008 sampai 2011 itu semua seminar saya ikutin. Indonesia sampai Singapura, mau sebutin siapa? Pak Tung datang. Ini Joe Jirat di Singapura datang. Robert Kiyosaki datang. Yang lain-lain lah ya pokoknya banyak. Total ya 2008 sampai 2011. Seminar itu saya habis 100 juta lebih loh. Pokoknya tiap punya uang ikut seminar, ikut workshop, setiap Sabtu datang ke Hotel Ciputra. Kalau sekarang Hotel Ibis ya, kalau dulu Hotel Ciputra. Semua seminar-seminar datengin. Sampai habis 100 jutaan. Pokoknya tiap punya uang, ikut tiap punya uang. Tapi teman-teman, lihat. Saya nyesel nggak ikut seminar? Enggak. Saya malah bahagia. Sampai sekarang saya masih ikut seminar. Kemarin minggu saya ikut seminar lewat webinar, ada seminar di Singapura. Kemarin Jumat Sabtu juga saya ikut, ada tentang properti di Singapura, juga belajar. Saya merasa investasi terbaik di dunia itu bukan saham, bukan emas, bukan properti. Investasi terbaik di dunia itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya, ilmu pengetahuan. Saya dulu belajar habis 100 juta. Hari ini, pasif income saya, Indomaret bulan lalu, Indomaret dan Alfamart ya, 720 juta. Dari hotel saya, 80 juta. Dari bengkel, 6 juta. Sebulan. Jadi uang ini sebenarnya berlipat-lipat hasilnya. Makanya saya selalu ngomong, investasi yang terbaik itu belajar. Kalau properti, saham, emas, salah. Tapi kalau dipraktekin teman-teman, kalau cuma belajar doang masuk ke otak tapi nggak dipraktekin ya mah. Ya, tapi saya ngelihatnya seperti itu. Saya praktekin. Nah, 2008 saya ketemu DPO, ternyata training DP-nya 0 itu cuma kayak gitu doang, 5 menit lah. Karena saya background-nya orang kredit, jadi saya dengerin orang yang cerita waktu itu baru preview aja saya langsung tahu. Paham saya, maksudnya dia saya paham. Jadi saya belum ikut seminarnya, belum ikut trainingnya, saya sudah bisa beli investasi properti yang pertama. Karena tadi kan ilmunya cuma kurang satu. Sebenarnya ilmu saya itu kan cuma 3. Satu, cari properti yang ada pasif income-nya. 2, pasif income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, ini yang ketiga. DP 0. Ilmu saya kan sebenarnya cuma 3 ini. Saya menyebutnya pasif income ini KO, kerja ogah. Saya nggak mau kerja. Caranya gimana? Properti yang bekerja untuk saya. Saya tidak mau bekerja untuk properti yang bekerja untuk saya. Jadi kalau ada orang yang invest properti, tapi propertinya tidak menghasilkan, malah dia yang harus bayar angsuran atau hutang jahat, ini dia bekerja untuk properti. Dia diperbudak oleh properti. Nggak boleh. Kita harus memperbudak properti kita. Properti yang harus kita perbudak. Ini saya menyebutnya KO, kerja ogah. Pasif income lebih besar dari angsuran, saya menyebutnya MO, mengangsur ogah. DP 0, saya menyebutnya DO, komodo. Prinsipnya cuma ini doang. Hari ini sejam lebih teman-teman belajar sama saya. Intinya cuma ini, komodo. Gampang ya. Tapi untuk mempraktekkan ini saya dulu perlu belajar 8 tahun. Ya, tapi kalau sudah jalan, oh ternyata cuma gini doang ya. Ya. Nah, kemudian ini saya beli
pertama properti itu harganya 900 juta. Ada ruko nih. Ini modelnya ruko gini nih. Saya pakai kertas yang rapi lah. Ini berantakan gitu. Propertinya tuh gini modelnya. Ini jalan besar. Ini jalan kecil, satu mobil lah. Nah, rukonya itu gini. Ini 2 ruko, ini gini. Nah, yang saya beli 3 ruko, 1, 2, 3. 900 juta, 3 lantai. Saya hitung-hitung kalau dijadikan kos-kosan 18 juta sebulan income-nya. Kalau income saya kasih plus ya. Nanti kalau angsuran saya kasih minus biar gampang. Nah, bank kalau saya hitung-hitung, saya butuh 300 juta untuk renovasi. Nah, oleh bank dibiayain 1,2 M, 900 saya bayarkan jual, 300 saya bayarkan untuk renovasi. Cicilannya 15, 415, 250. Saya masih ingat sampai sekarang. Jadi masih ada kurang lebih sisa 2,5 juta per bulan. Nah, properti-properti seperti ini yang dicari, teman-teman. Mungkin carinya, loh, nggak gampang loh Pak, properti seperti ini nyarinya Pak. Nggak gampang, berarti ada. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Cari properti seperti ini, nggak perlu setiap hari dapat, teman-teman. Kalau teman-teman bisa dapat seperti ini setiap hari, teman-teman bikin workshop, saya ikut. Gantian. Ya. Kalau saya melihat, ini dapatnya kira-kira 3-6 bulan sekali. Terutama yang awal-awal, yang baru belajar. Saya dulu 5 bulan, baru dapat 1. Kalau hari ini ceritanya beda, teman-teman. Saya sehari keluar jalan-jalan bisa 3 properti dapat. Karena lama-lama udah ngerti tipikalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi awalnya kalau teman-teman baru mau belajar, ini kamu muluk-muluk 3-6 bulan dapat 1. Nah, 3-6 bulan dapat 1, mungkin 100 properti cuma ada 1. Sedikit sekali Pak. Gimana sedikit? Ini ya, kalau seminggu cari 2, kan setahun ada 50 minggu. Kan setahun berarti dapat 1. Beres. Nggak usah ngomong muluk-muluk, setahun satu, 20 tahun juga 20. Tapi biasanya, kalau sudah 1, biasa kemudian lebih cepat. Oke, balik ke materi. Jadi ini properti yang pertama saya jadikan kos. Kan dulu teorinya kos, tahun 2008 kalau teman-teman ikut seminar kos, wah itu kan semua kosan semua anak properti. Nah, saya ngelihat kos itu ternyata ribet, teman. Ada yang datang jam 12 malam, telepon ke saya nggak dibukain pintu. Ada yang jam 3 pagi telepon, motornya hilang. Ada yang jam 6 pagi telepon, pompa air mati. Ada yang jam 9 telepon, listrik putus. Macam-macam lah teman-teman. Jadi 2008 saya punya properti, setelah itu stop. Karena saya merasa ribet. Kos-kosan. Makanya setelah itu saya nggak kos lagi. Karena menurut saya itu ribet. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya toh, mending punya kos 1 daripada nggak punya kos. Ya tetap syukuri ya toh. Tapi saya punya cara yang lebih canggih. Seperti ini. 2009 saya coba Indomaret. Ternyata nggak ribet. Walaupun saya Jakarta, Indomaret saya itu di Jawa Timur. Di kota kecil di Jawa Timur. Bisa teman-teman. Toko ini profitnya sebulan 13 juta awalnya tahun 2009. Hari ini 70 juta. Kalau Idul Fitri 150 juta. Setelah bayar karyawan, bayar listrik, barang hilang, royalti, barang rusak, tas plastik, bla 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 bla, pajak, PPN, TPH semua bayar. Masih segitu teman-teman. Enak loh teman-teman. Ngapain? Akhirnya makanya setelah punya Indomaret saya udah malas punya kos.
Pilih mana teman-teman? Ribet dapat duit atau nggak ribet dapat duit? Ya, kalau saya pilih ini, nggak ribet dapat duit. Makanya saya ngebut Indomaret terus. Saya jelasin tentang Indomaret sekarang. Kenapa Indomaret? Satu, autopilot. Sistemnya sudah rapi. Saya hari ini punya 30 toko. Ada 3 di Medan. Padahal saya dulu belum pernah ke Medan. Tahun 2000, Medan itu 2010 sama 2011. Saya baru ke Medan itu tahun 2012, 2013. Bahkan baru ke sana 2020 kemarin, sebelum COVID. Jadi propertinya saya nggak ngapa-ngapain, Indomaret janji ke saya 15 juta, ternyata dapatnya 20 juta. Kalau sudah di atas seperti ini kan nggak usah didatengin, teman-teman. Ya, dapat 20. Ngapain kita datang? Daripada nanti kita datang ternyata malah bawa sial, malah profitnya turun, mending nggak usah didatengin. Biasa. Kalau target 15, sudah dapat 20, tinggal. Ini autopilot. Mulai dari desain bangunan, raknya, barangnya, tukang parkir, preman, listrik, semuanya beresin. Setiap tanggal 15 kita terima laporan keuangan. Biasa orang akan nanya ke saya, Pak, kalau Bapak dibohongin sama Indomaret gimana? Bapak kan nggak pernah ngecek. Kalau Bapak dibohongin gimana? Pilih mana? Nggak dibohongin dapat 15, apa dibohongin tapi dapat 20 juta? Kalau saya prinsipnya gampang, teman-teman. Selama di atas angsuran, saya mau dibohongin terserah dah. Karena prinsip saya sebenarnya bukan jadi pengusaha minimarket. Teman-teman banyak yang salah menilai. Banyak yang nanya ke saya, Pak, ngapain minimarket? Bukan masalah minimarketnya. Propertinya yang saya kejar. Di atasnya mau minimarket, mau bengkel, mau kos, mau apa, terserah. Hotel, terserah. Yang penting autopilot. Dan basic, kebutuhan basic. Supaya kalau krisis seperti hari ini, tidak masalah. Ya, teman-teman ya. Tapi saya ngomong Indomaret secara umum jujur, teman-teman. Saya bolak-balik selalu ngomong Indomaret, saya udah cek, bagus. Dia tidak bohong. Paling gampang gini, laporan keuangan saya bawa ke toko, saya cocokkan dengan report toko, sama. Bahkan Indomaret memperbolehkan, kalau mau saya jadi kepala, masa saya dibagi-bagi jadi 30 gitu kan nggak mungkin. Sudahlah, yang penting terima uang buat bayar angsuran cukup, udah selesai. Saya siap dibohongin, asal angsuran saya lunas. Kalau saya prinsipnya kan gitu. Daripada saya pelototin, tapi malah nggak lunas. Prinsipnya setiap orang harus punya prioritas masing-masing. Oke, autopilot, Indomaret. Kedua, aman. Franchisor-nya udah 30 tahun lebih. Jangan cari franchisor yang baru-baru. Ntar dibohongin. Kalau ini kan sudah 30 tahun, sudah pengalaman. Secara umum ya, teman-teman saya kasih tahu, 30 toko saya, dari 30 toko ada 1 yang rugi. Ada 2 yang di bawah 10 juta. Tapi ada 1 yang kelas 70 juta. Ada 3 yang kelasnya 50 jutaan. Ada 6 yang kelasnya 40 jutaan. Sisanya di antara 20-30 toko saya. Average 25 juta per bulan. Secara rata-rata. Ya, karena saya ngomong rata-rata aja. Ada yang rugi, ada. Orang bisnis nggak ada yang pasti untung semua, nggak ada. Tapi secara umum, bahkan waktu krisis hari ini, itu yang menyelamatkan keuangan saya. Bisnis ini tetap terpengaruh, teman-teman. Saya tidak ngomong Indomaret tidak terpengaruh. Tapi pengaruhnya tidak sedahsyat sedalam bisnis-bisnis yang lain.
masih tetap stabil. Selama orang-orang masih makan, masih beli beras, masih beli minyak goreng, masih mandi, beli sabun, masih keramas, pakai sampo, ya Indomaret tetap akan bertahan. Pak, tapi minimarket di mana-mana ada. Indonesia itu butuh 70.000 minimarket. Minimarket sudah ada dari tahun 88 sampai hari ini. 32 tahun, minimarket baru ada 35.000. Jadi masih 35.000 toko lagi butuhnya. Kebutuhan masih banyak. Nggak usah khawatir. Saya hari ini masih nambah toko loh, teman-teman. Saya bukannya nggak nambah, saya masih nambah. Awet bisnisnya, marketnya masih luas tadi seperti yang saya sebut ini, dan ke depan juga masih bagus. Nanti kita lihat videonya setelah ini. Kalau online gimana? Mudah untuk mulai, teman-teman bisa buka dari tanah kosong atau ruko, tapi juga bisa take over atau beli jadi. Murah, kalau teman-teman tahu ilmunya bisa DP 0, dan profit di atas bunga pinjaman. Average ya teman-teman, saya nggak ngomong semua toko ya, saya ngomong average. Average itu saya masih terima income 18%. Jadi kalau saya invest 2 miliar, 2 miliar. Teman-teman kalau beli ruko 2 miliar, kalau teman-teman beli ruko 2 miliar, paling disewakan orang kan rata-rata cuma dapat 60 juta per tahun. Kalau saya setahun dapat 360 juta. Alias dibagi 12, kira-kira 30 jutaan per bulan. Setelah bayar karyawan, bayar listrik. Jadi kalau teman-teman belum punya ruko, punya tanah kosong, saya sangat menyarankan untuk dijadikan Indomaret. Daripada teman-teman jadikan Rusewa, nggak bagus income-nya. Tapi tidak semua lokasi bisa untuk Indomaret loh ya teman-teman. Saya nggak ngomong, ntar kalau teman-teman beli tanah di tengah hutan, ya nggak bisa lah. Di tengah kuburan gitu, ya nggak bisa. Harus cari titik yang strategis. Makanya saya biasanya kalau belum mau beli properti, saya sudah lihat dulu cocok nggak untuk Indomaret. Kalau cocok baru saya beli. Bukannya beli baru dipikirin cocok untuk Indomaret atau enggak. Oke. Nah ini video tentang minimarket masa depan. Kedengaran nggak suaranya? Jadi minimarket ini buka 2017 di Seattle. Punya Amazon. Amazon perusahaan online terbesar di dunia. Nah, dia orang masuk pakai aplikasi, ambil barang, keluar. Jadi bukan belanja online, tapi online-nya itu untuk menggantikan kasir. Jadi orang nggak perlu ribet nunggu kasir, karena minimarket itu kalau dibikin online problem teman-teman. Jadi minimarket itu profitnya dari impulse buying. Kalau teman-teman sudah punya list kemudian belanja di toko, pemilik minimarket seperti saya nggak dapat profit. Profitnya itu dari barang-barang orang ngambil yang di situ tadinya listnya mau belanja 5 jadi 10. Nah, 5 barangnya itu yang jadi profit biasanya. Jadi lebih baik minimarket seperti tadi. Grand opening itu apa, teman? Ada 2 cara, teman-teman kalau mau mulai. Grand opening, itu new store, mulai dari tanah kosong, rumah tua, ruko, toko, perkantoran, atau lain-lain. Bisa mulai dari 0, hari pertama pembukaan, survei kelayakan dulu, dari Maret, jadi lokasinya disurvei dulu, Indomaret nggak bisa sembarangan buka. Dan tergantung perizinan. Kemudian tanah bisa beli, bisa sewa. Kalau take over, teman-teman beli jadi, itu toko milik Indomarko.
Jadi toko milik Indomaret yang sudah berjalan setahun jual. Pak, ngapain Indomaret untung tokonya dijual? Jangan-jangan yang dijual toko-toko yang rugi. Enggak, toko-toko yang profit. Kenapa? Karena kalau nggak profit nggak dijual. Karena harga jualnya dihitung berdasar profit. Jadi kalau harga jualnya berdasar profit baru dijual. Misal, tokonya profit 10 juta, Indomaret itu akan jual 420 juta. Kalau profitnya 20 juta, Indomaret akan jual 840 juta. Kebanyakan tanahnya sewa. Harga sudah termasuk sewa lokasi 5 tahun. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Kalau punya toko takeover nggak usah pusing 5 tahun. Setelah 5 tahun bayar sewa lagi ke pemilik tanah. Tapi ini problemnya antriannya panjang. Apalagi hari ini, takeover sementara tutup. Kenapa tutup? Halo, tokonya tutup sekarang. Sorry ya, sinyalnya lagi jelek. Jadi kenapa antrian ini panjang? Karena sekarang takeover tutup. Karena kan COVID, ini toko profitnya naik turun. Bahkan ada beberapa daerah yang terganggu ketika pemerintah mengeluarkan peraturan tutup maksimal jam 6 sore. Buka boleh-boleh jam 10 pagi. Nah, ini kan mengganggu operasi, profitnya jadi naik turun. Jadi sementara takeover tutup. Hanya terima antrian. Menurut teman-teman bagus takeover atau grand opening? Kita lihat. Kalau takeover profitnya langsung. Kalau opening butuh waktu. Kalau takeover itu aman, ada garansi dari Indomaret. Kalau grand opening perlu pengalaman. Nah, kalau takeover itu mudah, cepat bisa mulai. Mau mulai besok juga bisa. Kalau ketika buka ya, nanti tunggu COVID selesai. Tapi kalau grand opening teman-teman butuh waktu. Cari lokasi, cari izin, bangun, baru bisa. Nah, takeover itu kejelekannya ini, butuh sewa. Kebanyakan sewa. Sementara kalau grand opening saya saranin teman-teman beli. Ingat teman-teman, saya tidak mengajarkan teman-teman jadi pengusaha minimarket. Saya mengajarkan teman-teman bikin passive income dengan invest property. Nggak punya uang, pakai uang orang lain. Nah, ketika pakai uang orang lain kan kita harus balikin duitnya. Pakai apa? Pakai bisnis. Kita nggak jago bisnis. Suruh orang lain yang bisnis. Profitnya untuk bayar uang yang kita pinjam untuk beli tanah. Prinsipnya sebenarnya kan gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Pak, saya nggak punya modal, ini, itu hanya masalah mau atau tidak mau. 2008 saya bangkrut juga bisa beli properti. Ya. Nah, setiap 5 tahun harus perpanjang. Kalau takeover, kalau ini long term karena tanahnya punya kita. Sewanya setiap 5 tahun biasanya naik. Tanah biasa sewanya setiap 5 tahun naik. Kalau di grand opening bukan sewanya yang naik, tapi harga tanahnya yang naik. Minimarket saya yang pertama saya beli 1,3 M tahun 2010 di Tangerang, Jalan Dan Mogot. Sekarang propertinya sudah 5,5 M. Kalau teman-teman ngomong 5,5 itu appraisal bank sebelum krisis, Pak. Kalau sekarang jangan-jangan cuma 3 M. Dua ruko cuma 3 M, Pak. Nggak apa-apa, saya nggak ada rencana jual propertinya. Dan saya dulu modalnya DP-nya juga 0. Saya nggak pernah bayar angsuran. Ya sudahlah,
Mau dapat 3 miliar, dapat 5,5 disyukurin aja. Saya ini orangnya kan nerimo, teman-teman. Mau dikasih 5,5 juga nerimo, dikasih 3M juga nerimo, dikasih 1,3 M ya nerimo, gampang. Hidup itu dibikin gampang. Ya. Nah, ini tokonya. Jadi kalau teman-teman tadi saya ceritain, saya bangun ini tahun 2008, ini jadi kos. 2010 ini saya beli. Ini 1,3 M. Ini 900. Hari ini 5,5, ini 5,5. Ini 5,8. Padahal DP-nya 0, nggak bayar angsuran. Enak loh teman-teman. Properti itu menurut saya top. Bisa bisnis investasi tanpa modal itu ya di properti. Kalau di tempat lain nggak bisa. Teman-teman beli emas perlu DP. Beli saham perlu DP. Atau perlu malah cash kalau saham, nggak bisa. Bisa Pak, hari pagi, tapi sore dijual. Yaitu kalau pasti untung, kalau nggak untung. Kalau properti bisa, DP 0 itu bisa. DP-nya minus saja bisa. Jadi pernah saya beli properti satu, ini ya, yang ini 1,3. Saya bangunnya Indomaret 450 juta. Ini termasuk fancy apa segala macam. Itu saya dibiayain bank 1,9 loh. Jadi masih ada sisa 150 juta. Bisa, di properti semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ini toko saya grand opening yang pertama. 2011 ngebut, karena saya udah ketemu 2009 Indomaret bagus, 2010 saya ternyata Indomaret bagus, benar-benar bagus. 2011 ngebut, saya beli ini Karawaci, ini Medan, ini Jawa Timur, ini Jawa Tengah, ini Medan. Pak, kok banyak Medannya Pak? Ya saya bukan orang Medan, tapi dulu tuh saya punya prinsip nih loh teman-teman. Teman-teman kalau cari properti kan harus punya kriteria. Semakin panjang kriteria, semakin susah carinya. Misalnya, saya maunya DP-nya 0 Pak. Cicilannya lebih kecil dari lebih kecil dari passive income-nya. Kemudian hadap barat, warnanya hijau. Kemudian jalannya di depannya 2 mobil, sebelahnya ada rumah warna merah. Semakin banyak kriteria, itu semakin susah teman-teman. Dulu itu kriteria saya cuma 2. Income-nya lebih besar dari angsuran, DP 0. Sudah, terserah mau di mana, mau di Medan juga nggak masalah, di Jawa Timur juga nggak masalah. Makanya properti saya nyebar-nyebar, ada yang di Sulawesi segala. Ya namanya orang nggak punya duit itu tahu diri gitu. Nerimo, mau dapatnya di Medan ya oke, dapat Jawa Timur ya oke, Karawaci ya oke, Jawa Tengah ya oke. Ini 2011, beli 5, nggak punya duit beli 5. Istri saya yang stres, saya sih nggak stres. 2012 beli 5 lagi, ini Banten, ini Banten juga, ini Subang, ini Depok, ini Tangerang. 2012 ngebut beli 5 lagi, DP 0 semua, angsuran ketutup, top. Nekat ya. Nah 2013 saya sadar, kayaknya terlalu cepat nih. Ngebut, terlalu ngebut. Ngeri saya sendiri ngeri. Nah kemudian 2013 saya cuma nambah 1. Ini di Mekarsari. 2014 cuma nambah 1 di Jogja. Iseng, tetap nambah 1. Tapi saya nggak mau ngebut lagi, saya ngeri saya. Ternyata saya lihat, ternyata nggak ada masalah kok, bagus-bagus aja. 2015 ngebut lagi teman-teman. Ini di Banten. Saya nggak mau nyebut alamatnya soalnya saya takut disebelahin ya, Medan. Ini Banten. Ini Jawa Timur. Nah ternyata bisa teman. Jadi sampai 2015, waktu saya umur 40,
Saya sudah punya 15 Indomaret, 3 Alfamart, 1 kos 50 kamar, 3 ruko sewakan, 1 kios. Padahal saya mulai 2008, bangkrut. 2015 punya properti ini. Jadi sebenarnya kalau teman mau, 7 tahun itu bisa loh teman. Ya pasti agak ngoyo teman-teman, iyalah. Kalau setahun satu nggak ngoyo, iya. Tapi worth it kan, ngoyo ribet, repot, kalau dapat properti sebanyak ini, nggak masalah lah. Ya toh. Daripada nggak stres tapi nggak dapat segini, mending stres tapi dapat segini. Apalagi kalau nggak stres dapat segini. Saya kasih tahu kuncinya. Indomaret, Alfamart, properti seperti ini stresnya waktu di awal-awal. Kalau sudah jalan, enggak. Kalau saya nggak mau nambah toko, sebenarnya sudah cukup nggak stres lagi. Tapi orang kalau nggak stres kayaknya kurang fit ya, kurang meriah ya kayaknya ya. Kayak hidup itu perlu stres. Ini total income saya per Desember 2015. Hari ini jangan ditanya, ya kurang lebih segini lah ya. Ini 2015. Saya cuma pengen ngomong teman-teman. Kalau saya bisa, orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang minimarket, tidak punya uang, tidak punya properti, bisa. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Kata-kata yang cocok adalah quote yang cocok. Ini adalah kata-kata dari Bapak Theodore Roosevelt, Presiden Amerika nomor 26. Believe you can and are halfway there. Ketika kita bilang bisa, maka kita sudah separuh jalan menuju finish. Semua selalu balik-balik ke sini, teman-teman. Tentu dengan dikawal orang yang sudah ngerti, coach yang sudah ngerti. Oke, teman-teman, materi kita hari ini seperti ini. Saya coba jawab beberapa pertanyaan. Pak Jacob 007, selamat siang, selamat malam, pokoknya inilah ya. Pokoknya selamat pagi lah, kita pagi terus. Teknik nyari propertinya gimana Pak? Tadi sudah saya jelasin Pak, dengan scoring. Cari di mana aja, mau di iklan, di internet, di koran, silahkan. Pakai scoring. Nah ini Ade Indarta. TO 10 juta per bulan, harga 420 juta. Berarti 42 bulan baru profit. Bulan ke-60 kontrak habis. Nah, saya ngerti pertanyaannya. Untungnya di mana, Pak? Nah, kalau menurut saya, untungnya satu, waktu perpanjangan keluar uangnya nggak sebesar waktu take over pertama. Satu. Kedua, biasanya tokonya dari tahun ke tahun profitnya naik. Ketiga, saya memang merasa bahwa TO itu profitnya nggak seberapa. TO-nya kecil. Profitnya TO itu kecil. Baru gede kalau di atas proposal. Tapi itu adalah proses belajar yang baik. Kalau teman-teman langsung grand opening, saya melihatnya teman-teman jadi stres. Karena grand opening itu berat. Kalau untuk yang belum pernah mulai apa-apa berat. Kecuali teman-teman yang sudah punya properti. Jadi saya menyarankan memang ujungnya grand opening. Saya 30 toko, 26 itu grand opening, yang take over hanya 4. Jadi yang pertama take over, yang ketiga take over Medan, yang keempat grand opening Karawaci, yang kelima take over Banten, kemudian saya grand opening Jawa Timur. Kemudian yang nomor 7 take over lagi, itu di saya lupa, Jawa Timur, Jawa Barat, Subang. Kemudian yang ke-8 dan seterusnya ke belakangnya saya sudah grand opening terus. Kalau menurut saya, take over itu untuk belajar, bukan untuk invest. Oke,
gantian yang lain ya. Saya jawab lagi. Pak Ilham Siregar, selamat pagi Pak. Wow, pokoknya kita semangat terus, selamat pagi ya kan. Saya dapat kosnya income lebih tinggi jika full. Oh ya harus full Pak. Pak, maksudnya harus kondisi hari ini sudah lebih besar dari income, jangan ngomong jika full. Nggak bisa Pak, Bapak harus ngomong kondisi hari ini. Satu ya. Oke, anggap kondisinya sekarang income lebih tinggi dari angsuran. Kalau anggapnya bunganya 12% per tahun, tapi belum dapat pembiayaan kok. Mau ke bank takutnya minta jaminan, solusinya gimana? Ya yang dijaminin properti yang dibeli Pak. Properti itu seperti beli motor, beli mobil ke dealer itu. Kita belum punya, kita bisa pakai itu sebagai jaminan. Jadi jangan kita bawa jaminan sendiri. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Next-nya nanti kita jawab lagi. Saya kebetulan ada jadwal, saya harus jalan. Tapi kita selesaikan materinya. Selain seminar ini, saya juga ada cara untuk teman-teman yang pengen belajar lebih jauh. Nah, kita ada workshop. Kalau teman-teman mau belajar, saya juga ada workshop. Kalau tadi hanya kita ada workshop 12 jam. Ini murid-murid yang sudah berhasil, ada kurang lebih 1.000 alumni, dan yang sudah berhasil praktek ratusan. Materinya seperti ini. Materinya sesi pertama, ada 5 sesi. Materinya Indomaret Takeover, persiapan apa aja untuk mulai investasi Indomaret. Cara memilih toko yang prospektif seperti apa. Cara memonitor perkembangan toko tanpa datang seperti apa. Investasi seperti apa. Saya 30 toko jarang sekali yang saya datengin. Satu-satunya toko yang sering saya datengin itu yang toko yang di bawah kantor saya. Jadi setiap hari pasti saya datengin karena di bawah kantor. Kantor saya kan ruko, lantai 1 saya pakai buat Indomaret. Jadi kalau beli kopi tinggal kopi 2 gitu kan ke bawah udah beres. Uangnya masuk ke kantong saya sendiri. Cara memilih toko takeover yang prospektif, toko takeover secara umum bagus, tapi akan lebih bagus kalau kita pilih yang terbaik dari yang baik. Kemudian sesi 2 kita akan ngomongin Indomaret Grand Opening. Cara memilih lokasi yang baru untuk Indomaret Grand Opening. Ada 24 poin. Cara meningkatkan keuntungan toko Indomaret 52 poin. Perizinan seperti apa, hal-hal yang perlu dihindari, dan studi kasus nanti akan saya share ke teman-teman. Ini materi hari pertama. Jadi kita workshopnya 2 hari. Materi hari pertama ini. Materi hari kedua, ini hotel ultra budget. Teman-teman ingat kos yang saya beli tahun 2008? Saya kan ngomong ribet. Ngurusin kos itu ribet. Nah, baru 2017, saya ketemu operator hotel yang mau ngelola hotel ultra budget. Nah, kos saya dijadiin hotel ultra budget, makanya 2018 saya nambah 2 lagi. 2 hotel ultra budget. Sampai hari ini. Hari ini kondisi bisnisnya tidak terlalu bagus, teman-teman. Tapi not bad lah. Cukup bayar bunga. Kalau bayar pokok, belum. Bayar operasional dan bunga, sudah bisa. Tapi bayar pokok, belum. Jadi masih berat. Nanti mungkin setelah COVID membaik. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Kan nggak selamanya dunia Indonesia seperti ini. Pasti kita berdoa, yakin, ke depan akan lebih bagus. Nah, sesi ketiga ini saya sebelum makan siang. Hari kedua sebelum makan siang, kita ini cara cari lokasi yang tepat untuk hotel ultra budget seperti apa, cara memonitor, perizinan, perpajakan, perhitungan profit loss. Ini untuk alternatif. Selain ini saya juga ada alternatif satu lagi, bengkel. Sekarang saya punya 1 bengkel, teman-teman. Tapi saya nggak ngerti loh, kalau ditanya tentang bengkel, saya nggak ngerti. Taunya profitnya berapa, udah saya ngerti. Marginnya berapa, saya ngerti. Omsetnya berapa, saya ngerti. Tapi kalau teman-teman nanya, Pak,
kuncinya nomor sekian, aduh, saya nggak ngerti. Saya kalau detail-detail operasional seperti itu. Kalau teman-teman lihat, saya itu kekuatannya dicari bisnis dan cari keuangan. Kekuatan saya di situ dan memonitor. Kekuatan saya 3 di situ. Kalau teman-teman lihat suruh saya operasional, enggak. Nah ini ada yang tanya ke saya, Pak, kalau laundry bisa enggak, Pak? Syaratnya tadi, ditinggal 3 bulan bisa enggak? Apakah itu bisnis atau self-employed? Ingat, ESBI. Saya maunya yang di sini, saya nggak mau yang di sini. Kalau bisa ditinggal 3 bulan, bagus. Kalau setiap hari suruh ngecek, terima kasih. Nggak mau saya. Tapi profitnya gede loh, Pak. Saya nggak minat profit gede. Yang minat bagi saya nggak ribet. Baru kita ngomongin profit. Jangan ngomongin profit dulu. Karena ngurusin, berarti kita cuma punya satu. Nggak bisa punya banyak. Teman-teman gimana caranya bisa punya banyak kalau ngurusin? Kalau saya nggak pernah ngurusin, makanya saya bisa punya banyak. Ya, semua pilihan, hidup penuh pilihan, semua pilihan ada konsekuensinya. Materi hari kedua kemudian ditutup dengan ini, bank. Jenis kredit, pembiayaan non-bank seperti apa? Apa harus selalu bank, selalu melalui bank? Tidak. Bisa non-bank. Saya punya cara non-bank. Ada 10% yang non-bank. Kredit mana yang cocok untuk kita, hal-hal yang perlu diperhatikan, cara cepat-tepat untuk menghitung angsuran. Kemudian sesi 5, apapun kondisi kita harus cari kredit, caranya gimana? Saya 2008 bangkrut, kok bisa dapat kredit? 2009 juga kok bisa dapat kredit? 2010 malah 5 properti sekaligus. 2011 5 properti. Kok bisa, Pak? Ternyata bisa, ada caranya. Kalau tahu caranya itu bisa. Oke. Nah, kemudian saya kasih bonus, teman-teman. Sebelum sesi, jam 10 tepat, saya ajarin tentang bonus. Saya kasih bonus 1, mindset, non-teknis. Pola pikir yang diperlukan supaya bisa sukses. Oke, workshop tentang teknis, teman-teman. Tapi ada hal-hal non-teknis yang harus dikembangkan. Pola pikirnya harus dirubah. Keterampilan apa saja yang diperlukan untuk sukses dalam menjadi sebagai investor passive income property. Sikap mental yang diperlukan. Nah, ini saya beri bonus dari pengalaman saya selama hampir 20 tahun ini. Kemudian saya kasih bonus tambahan lagi di penutup, strategi, faktor pengaman investasi passive income property. Strategi sesuai kondisi masing-masing yang berbeda, seperti apa, saran sebaiknya yang dilakukan setelah workshop seperti apa. Ini bonus pertama. Bonus kedua nanti saya ajarin cara dapat 20 juta atau lebih dari informasi lokasi yang cocok untuk dijadikan toko. Jadi teman-teman, kalau nggak mau ribet kredit bank, teman-teman info, nanti saya ajarin caranya dapat 20 juta atau lebih dari informasi lokasi yang cocok untuk dijadikan toko. Kemudian saya sharing juga detail pengalaman beli properti, beli toko, termasuk propertinya, tanpa modal, DP 0, tanpa keluar uang, malah dapat 6 juta setiap bulan. Kemudian nanti saya ajarkan cara membeli properti langsung profit 38 juta dari bulan pertama plus propertinya tanpa uang sendiri, tanpa uang bank. Jadi saya nggak keluar uang, tapi juga tidak pakai uang bank, 10 hari beres. Caranya gimana? Nanti saya ajarin caranya gimana. Kemudian kita juga ada membership, bonus ketiga saya berikan membership. Teman-teman bisa gabung ke komunitas Pipo, kemudian di situ bisa ada 1.000 member yang dari pengusaha, investor, trainer, ibu rumah tangga, franchisee Indomaret Alfamart, karyawan, direktur, bahkan ada direktur PT TBK, ada di situ semua. Teman-teman bisa gabung, saya kasih free membership. Kemudian teman-teman juga boleh coaching dengan saya dan tim melalui Telegram dan WA. Jadi teman-teman bisa diskusi, terutama kalau rahasia-rahasia. Kalau yang umum-umum, ngobrolin aja di grup.
Nah, ini juga nanti saya kasih bonus kelima, software untuk memantau performance toko, untuk menghitung bunga, angsuran, pelunasan, baik bank konvensional maupun syariah, nanti saya berikan. Software free. Ini teman-teman kita yang sudah sukses. Sorry ada gangguan teknis, kita skip aja ya teman-teman yang sudah sukses. Ini salah satu murid saya, Bu Feti dan Pak Koirul, salah satu yang terbaik. Setahun 15 toko. Luar biasa sekali dari Bandung. Tapi sorry, nanti kalau teman-teman mau videonya minta aja ke IO ya. Tapi hari ini kebetulan ada gangguan teknis, jadi saya kesulitan untuk sharing. Nah ini murid-murid yang sudah berhasil, awal-awalnya saya masih rajin nyatet, lama-lama saya udah males nyatetnya. Nah ini beberapa yang berhasil, ada juga yang pakai DKK dan kawan-kawan. Jadi mereka bikin grup dari peserta-peserta workshop, kemudian mereka rame-rame, ada yang caranya seperti itu. Jadi tidak pakai kredit bank. Baik TO maupun grand opening, ada. Nah, ini perkenalkan Pak Koirul, ini Bu Feti, mereka berdua dari Bandung. Mereka saat ini mungkin bisa diceritakan Pak, sudah punya berapa toko, kemudian tokonya di mana aja, kemudian hasilnya tokonya seperti apa. Halo semua sahabat Pipo, saya berawal dari motivasi pribadi dulu Pak, ingin mencari passive income tanpa harus kehilangan active income. Searching ketemulah YouTube Pak Pipo situ. Searching lagi ternyata ada workshopnya, sehingga saya ambil workshopnya. Di workshopnya saya dapat ilmu yang luar biasa. Beliau sangat komunikatif dan sangat informatif, nggak pelit ilmu, semuanya dibongkar, semuanya dibuka sehingga saya bisa memahami seluk-beluknya gitu. Jadi salah satunya saat ini dari Maret 19 hingga saat ini bulan Juli total 13, 8 di Jawa Barat, 5 di Sumatera. Kami baru bermain di Jawa Barat sama di Sumatera. Dan nggak jauh-jauh yang dilakukan. Pertama kali adalah make relationship dengan franchise manager di area mana yang kita bidik. Kan ada daftarnya tuh FM per area, FM Pekanbaru, FM Bandung misalkan, itu kita say hello, touch ke mereka, kemudian masuk waiting list di titik-titik yang kita berminat hingga akhirnya muncullah proposal datang ke kami. Ya dari 20 yang kita WA, 5 mungkin yang balas WA-nya, mungkin 3 yang mau angkat telepon, 1 lah proposal dapat. Nah itu yang kita jalankan terus menerus. Intinya balik lagi ke kita dulu. Kita mungkin banyak juga teman-teman yang ikut workshop tapi sebatas ikut hanya ingin tahu. Tapi kalau sebenarnya kalau dijalankan dengan benar bisa luar biasa hasil, dan kita sebagai bukti murid Pak Pipo yang bisa gitu, dan setahun 13 toko gitu yang kita dapat. Halo teman-teman, nama saya Agustinus. Saya dari Jakarta. Saya ngikutin seminarnya Pak Pipo ini di tahun kemarin, akhir tahun sekitar bulan Desember atau November di tahun lalu. Terus berkat tips-tips dari Pak Pipo, bulan Maret kemarin saya grand opening Indomaret bareng teman. Ya, berarti sekarang udah masuk kurang lebih 6 bulan dan hasilnya keren banget. Ya, saya puas banget dengan investasi di sini. Ya, kita nggak usah ngapa-ngapain, semua di-maintain oleh Indomaret. Buat teman-teman yang pengen dapat passive income, yang sekarang lagi pengen nyari investasi yang pas, ya cepet-cepet aja join workshopnya. Teman-teman pasti nanti akan dibimbing sama Pak Hargi di grup Pipo gimana biar bisa mendapatkan passive income yang maksimal. Thank you. Saya tertarik belajar dengan Pak Hargi itu tujuannya memang untuk mengembangkan bisnis yang autopilot. Jadi memang setelah join dengan grup Pak Hargi, saya mendapat apa yang saya inginkan. Dan memang Pak Hargi ini merupakan seorang guru yang sekaligus memang praktisi dan sudah melakukan apa yang istilahnya tuh guru yang memang sudah melakukan dan sukses di bidangnya gitu. Jadi memang kalau kita mencari belajar ilmu itu carinya orang yang sudah berhasil, dan memang Pak Hargi itu memang expert di bidangnya gitu. Merasa sangat bersyukur join dengan tim Pak Hargi. Saat ini saya sudah menjalankan beberapa bisnis di market saya sendiri,
berkat bimbingan dari Pak Hargi. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin bergabung, jangan ragu-ragu. Pak Hargi ini memang guru yang sudah guru yang menjalankan apa yang diajarkan kepada bapak dan ibu. Jadi memang bukan teori aja, tapi sudah best practice-nya sudah pernah mengalami. Jadi saya sendiri disiksa dengan bahagia oleh Pak Hargi. Demikian Bapak Ibu. Saya Budianto, saya bergabung dengan workshop Pipo Hargianto untuk Indomaret di bulan Januari. Dengan bergabung ini saya rasakan manfaat yang diberikan luar biasa sekali. Kita diberikan langkah-langkah praktis, tips tercepat untuk mencapai passive income, bagaimana memilih lokasi yang bagus, bagaimana jaminan ke depannya. Jadi menurut saya ini sesuatu workshop yang tidak boleh dilewatkan. Kalau tidak mau menyesal bagaimana cara mendapatkan passive income. Segera bergabung dengan workshop ini dan rasakan sendiri langkah-langkah praktis yang diajarkan di workshop tersebut. Terima kasih. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lender.